Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, mahasiswa PPG kelas MIPA 1 LPTK Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Demonstrasi Konstekstual Perjalanan Pendidikan Nasional. Pertama, saya akan menyampaikan praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik mulai dari zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini setelah merdeka. Praktik pendidikan sebelum kemerdekaan yang pertama adalah pendidikan hanya diberikan untuk kaum bangsawan. Rakyat hanya diberikan pendidikan menulis, membaca, dan menghitung seadanya. Kemudian, kaum bangsawan yang mendapatkan pendidikan nantinya akan mengajarkan ilmunya kembali kepada rakyat Hindia Belanda. Yang kedua, pemerintah Hindia Belanda hanya menyediakan sekolah profesi untuk memenuhi kebutuhan yang saat itu diperlukan seperti guru dan dokter. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan yang didapatkan bangsawan Indonesia terpilih semata-mata untuk mencari keuntungan untuk menyukseskan orang-orang Hindia Belanda. Selanjutnya yang keempat, pendidikan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia yaitu pelatihan menjahit, membuat infrastruktur, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pendidikan cenderung meniru pembelajaran barat yang lebih mengutamakan intelektual dan bersifat individualisme. Setelah merdeka, ternyata masih ada praktek pendidikan yang membelenggu peserta didik. Misalnya, dalam tujuan pendidikan nasional tertera jelas bahwa semua rakyat berhak mendapatkan pendidikan. Namun, kualitas pendidikan belum merata. Masih terdapat kesenjangan antara pendidikan di desa dan di kota. Sarana-prasarana, fasilitas, akses, dan kualitas tenaga pendidik yang menjadi faktor ketidakmerataan pendidikan. Selanjutnya, praktek pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Misalnya, masih banyaknya guru yang terpaku pada metode pembelajaran teacher center yang diterapkan. Nah, metode ini tidak mencerminkan prinsip merdeka belajar, karena peserta didik hanya terpaku pada penjelasan guru saja. Selanjutnya, peranan orang tua peserta didik juga sangat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, biasanya orang tua peserta didik hanya mengandalkan peran guru saja di sekolah, tanpa memperdulikan atau ikut andil dalam proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, pemetaan jurusan di sekolah menengah seperti IPA, IPS, dan bahasa itu ditentukan hanya berdasarkan nilai atau hasil belajar siswa saja, tetapi tidak disertai minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Adapun model pendidikan yang saya tawarkan agar peserta didik terlepas dari belenggu kemerdekaan belajar, seperti itu yang pertama, pengimplementasian program Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang menurut atau menganut prinsip konstruktivisme. Kemudian yang ketiga, menerapkan prinsip profil pelajar Pancasila pada setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengubah mindset guru yang masih mengacu pada pembelajaran paradigma lama yang hanya berfokus pada hasil belajar kognitif peserta didik saja. Itulah tadi pemaparan dari saya, tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan, Demonstrasi Konstekstual Perjalanan Pendidikan Nasional. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.